Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi amma ba'du. Hari dan tanggal yang ke-27 ya. Tidak terasa sudah mau habis ya, sudah mau habis puasa ini. Dan kita akan segera melanjutkan ke bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Dan kita memohon kepada Allah sebelumnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Dan kita memohon kepadanya untuk menguatkan ya, meneguhkan kita dalam hidayah ya, dalam hidayah dan pertolongan, bimbingan ya, yang kita butuhkan, karena sebetapapun besarnya keinginan seseorang tanpa memiliki petunjuk, memiliki hidayah, itu tidak mudah ya, tidak mudah dan sulit mencapai tujuan. Tanpa bimbingan ya, tanpa pertolongan juga sama. Maka kenapa penting ya, pembimbing, kenapa penting arti petunjuk itu ya, karena pada operasionalnya hidup dan kehidupan ini ya wajib harus ada yang demikian ya. Wajib harus ada yang demikian. Apalagi persoalannya ini menyangkut persoalan yang besar, persoalan yang prinsip ya, yang mendasar juga sama ya. Maka maksud dan tujuan yang keempat ya, setelahnya dari yang ketiga sebelumnya, menciptakan kemudahan ya, capai kemudahan, menembus kesulitan ya, cakap di dalam menghitung dan memperhitungkan ya. Ini adalah yang ketiga sebelumnya, adalah sifat-sifat yang utama atau peraihan-peraihan yang bermartabat ya, bermartabat, dan itulah hakikat atau jati diri manusia sebetulnya. Selalu dia ingin mudah dan ingin memecahkan kesulitan, juga bisa menghitung. Yang keempat kemudian lebih sempurna lagi, lebih mantap lagi. Yang keempat adalah kemampuan mengakbarkan Allah. Nah, mengakbarkan itu membesarkan ya, membesarkan. Mengakbarkan itu
sama dengan apa lagi ya? Mementingkan, ya. Apakah sesuatu akan dianggap penting atau biasa? Ya. Akan kembali dan berpulang kepada kita masing-masing. Ya. Artinya kitalah yang memilihnya, ya. Kitalah yang memilihnya. Atau contoh sederhananya begini, apakah orang tua itu akan menjadi seseorang yang nantinya dianggap tidak besar, tidak penting oleh anak-anaknya? Ini yang kejadian yang umum, ya, yang umum, ya. Kalau anaknya tidak nurut, kalau anaknya tidak mengikuti orang tuanya, artinya sama dengan dia menganggap orang tua itu kecil. Dan biasanya orang selalu akan mendengar dan mengikuti kepada mereka yang dianggap besar atau di atasnya. Kenapa orang nurut sama pimpinan di perusahaannya? Ya, karena di situ dianggap besar, karena di situ pimpinan mengeluarkan gaji. Ya. Kenapa orang terhadap orang tua? Ya, karena mungkin tidak merasakan, ya, tidak merasa dia dibesarkan, dia ditumbuhkan, ya, sehingga orang tua diabaikan begitu saja. Padahal prakteknya apa yang diberikan orang tua itu bisa lebih, ya. Orang tua bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga kasih sayang. Ya. Tetapi bisa saja pandangan seorang anak, ya, melihat orang tua itu cetek atau kecil, sehingga rasa hormat, rasa ihtiram, ya, sopan santun itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Nah, tentulah kalau begitu, ya, orang tua menjadi kecil di hadapan anak-anaknya. Nah, oke. Karena mungkin Allah itu oleh kita tidak dirasakan. Dia menciptakan, dia memberi kita istri, dia memberi kita harta, memberi kita hidup, ya, memberi kita oksigen, memberi kita segalanya, dan kita tidak merasakannya. Tiba-tiba Allah menyeru, tiba-tiba Allah meminta, tiba-tiba Allah memerintah, ya, tiba-tiba Allah menasehati. Bisa saja kitanya, andaikan kalau kita tidak merasakan karena tidak mau mengerti, ya, sudah, hidup ini saya terlahir dengan sendirinya, hidup ini saya yang mencari, yang mengusahakannya, apa yang saya makan, apa yang saya minum. Pendek cara berpikirnya, tidak dipikirkan. Ya, lalu siapa yang bisa menciptakan air? Ya, kalau Anda minum, ya, minuman mungkin orang yang meraciknya, orang yang membuatnya, tetapi bahan yang diminumnya. Kalau itu sari jeruk, pertanyaannya, sari dan jeruknya siapa yang menciptakannya? A'antum tazra'unaha am nahnu zari'un, kata Allah. Apakah kalian yang menumbuhkannya, membesarkannya, atau kami? Tahu dalam ayat lain, maka nalakum antum bitu syajaroha, dalam ayat lain. Bukan kalian yang menumbuhkannya, tapi akulah yang menumbuhkannya. Mungkin tidak merasa,
bahwa bumi ini adalah ciptaan Allah. Seolah uang pun apa yang dia cari, dia hasilnya sendiri, seperti apa yang dipikirkan. Ya. Oleh Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan? Semua dari pengetahuanku. Aku ini pintar, kata Qarun. Aku ini cerdas, aku ini mampu. Hanya Qarun lupa berpikir, akalnya itu punya siapa? Apakah Qarun pernah menciptakan akalnya itu? Otaknya. Apakah Qarun pernah menciptakan emasnya? Peraknya? Apakah Qarun pernah menciptakan segala yang dia miliki hari ini? Mungkin dia yang mengusahakannya, iya. Dia yang menanamkan bijinya, iya. Dia yang meracik menjadi besinya, iya. Tetapi bubuk besinya siapa yang menciptakan? Adakah seseorang yang besi bisa menciptakan? Ya. Allah kemudian menanyakan, ya, apa ra'aitumul ladzi turun? Apakah engkau juga melihat api sebagai sumber daripada kehidupan? Ya. Apa ra'aitumul lati turun? Antum apa? Antum bukan. Kalau turun banyak sajarataha. Apa ra'aital lati turun? Apa ra'aitumun narol lati turun? Masa api ditumbuhkan? Bukan. Apa ra'aitumul ladzi? Apa ra'aitumun narol lati turun? Antum? Antum ansyatum? Bukan. Ada yang hafal surat Waqiah? Kalau tidak buka Al-Qur'annya. Apa? Coba buka Al-Qur'annya. Kalau ragu buka Al-Qur'annya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Al-Qur'an itu ditulis untuk Bapak lihat, lupa lagi. Ya, kalau seseorang sedang mengimami, kemudian khawatir imamnya salah bacaannya, dikawalah dengan bacaan Quran. Jangan tabu. Sesuatu itu jangan tabu. Silakan. Ayo. Antum apa ra'aitumun naral lati turun? Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsiun. Betul. Antum ansyatum syajarataha am nahnul munsiun. Nahnu ja'alnaha tadhkiratau wa mata'al lil muqwin. Allah pun bertanyakan, dari mana kalian dapat api? Kalau api itu adalah dari unsur perkayuan, maka siapa yang menciptakan benih kayunya? Kalau unsur api itu adalah dari yang dieksploitasi dari bumi, minyak bumi, kemudian yang dari batu bara, ya, yang dari solar, kemudian siapa yang menciptakan itu semua? Tidak merasakan Qarun seperti itu. Akhirnya dia mengklaim bahwa harta ini adalah kepandaian dirinya, sehingga lupa kepada Allahnya. Jadi, ya, kenapa menjadi butuh dan penting bisa membesarkan, ya, Allah? Kata lain daripada akbar, membesarkan. Kata lain daripada akbar, mengagungkan. Lainnya lagi apa? Memprioritaskan. Ya. Lainnya lagi apa? Menomorsatukan. Wujud implementasi daripada walitukabbirullah adalah Allah lah yang nomor satu. Semua nomor belakangan. Kenapa kemampuan itu perlu diciptakan? Ya. Kenapa kecakapan itu perlu diciptakan? Nanti susahnya menghadapi anak, nanti susahnya menghadapi makhluk. Ya. Kalau menghadapi makhluk,
nanti Allah tidak menjadi nomor satu. Kalau menanggapi makhluk, nanti Allah tidak menjadi nomor satunya. Kita akan terintimidasi, kita akan tertekan oleh makhluk. Anak itu kita yang kasih makan. Anak itu kita yang mengurus. Kenapa tiba-tiba dia punya pemikiran yang salah terhadap orang tuanya? Kenapa dia membuli orang tuanya? Kenapa? Kita itu ciptaan Allah. Segala apa yang kita miliki adalah miliknya. Lalu kenapa kita mengecilkannya? Apa yang terbalik dalam pemikiran manusia? Apa yang terbalik dalam pemikiran orang-orang? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangankan Allah. Kalau pimpinan perusahaan dianggap kecil, ya, kalau ayah dianggap kecil di rumah, tentu ayahnya, ibunya nanti akan mempermasalahkan itu. Kalau pimpinan di perusahaan dianggap kecil, ya sudah. Ya, kalau Anda sanggup teruskan, Anda tidak, ya silakan resign. Kan begitu kalau dianggap kecil. Tidak. Ini menyangkut masalah persoalan nanti fasilitas, menyangkut masalah persoalan kemudahan. Apakah tidak takut? Kemudian kalau kita menganggap kecil orang yang besar, kemudian kita diganjal, itu saja perhitungan pendeknya. Apakah tidak takut? Nah, itu perbandingan makhluk dengan makhluk. Nah, puncaknya perbandingan dengan Allah Sang Holy. Apakah tidak takut? Kalau tidak merendah, ya, kalau kita tidak mengikutinya, ya, kita tidak mengagungkannya, kita tidak menomorsatukannya, apakah takut nanti Allah akan membiarkannya? Ya. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ya, ketika nanti juga kami akan melupakan mereka yang sudah mengabaikan kami dan yang sudah mengecilkan kami. Mau apa mereka? Nah, jadi kalau begitu nih persoalannya bukan masalah kembali masalah perasaan, kalau sudah menyangkut masalah kebutuhan. Ya. Jadi kalau Anda memenuhi kebutuhan, jangan menyimpan perasaan. Simpan perasaan gengsi, simpan perasaan takut, simpan perasaan khawatir. Penuhilah kebutuhan yang lebih besar ketimbang Anda menggulung, ketimbang Anda menyimpan hal-hal seperti tadi. Mau sejahtera, masih malu dagang comro. Mau sejahtera, masih malu dagang cendol. Masih sejahtera, masih malu naik sepeda. Mau sejahtera, penting mana sejahtera tadi dengan hanya mengurusi masalah gengsi, ya. Lebih jauh lebih penting sejahtera. Nah, ini sikap ini disebut sudah tadi proporsional dalam istilahnya, proporsional. Jadi artinya bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Besar tempatkan pada besar, kecil tempatkan pada tempatnya. Ya, yang kecil juga jangan ketukar. Ya, kalau Anda tidak tahu prioritas, kalau kita tidak mengerti apa yang harus didahulukan, nanti nggak benar. Bangun rumah. Nah, wudu itu nomor satu apa? Setelah cuci muka apa? Basuh setelah cuci tangan basuh muka. Setelah basuh muka, kemudian apa? Cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, basuh muka, kemudian cuci tangan. Terakhir apa? Basuh kaki. Nah, sekarang dibalik. Ya sudahlah, ini kan lebih dekat kaki dengan air yang jatuh dari keran, dengan ke muka lebih dekat kaki. Ya. Kemudian Anda
mendahulukan kaki. Wudu bukan. Bisa keluar dari kaidah, bisa di luar dari ketentuan karena Anda tidak mengikuti tahapan. Ya. Dengan wudu. Nah, Anda melihat kolam langsung saja gejebur, ya, Anda cebur ke kolam itu, semua kan terbasahi, ya, semua terbasahi, wudu juga terbasahi, wudu bukan, itu namanya cebur, ya. Nah, sekarang bikin rumah, belum beres pondasi, belum beres tadi tembok, belum beres kita bikin kuda-kuda untuk menyangga reng dan usuk. Kemudian tiba-tiba kita memasang genteng, bisa tidak? Karena semua ada prioritasnya. Mana dulu? Mana dulu? Artinya mengakbarkan itu adalah harus bisa lebih dalam segala hidup dan kehidupan itu. Allah yang nomor satunya dulu. Ya. Allah itu aula bil mukminin. Aula bagi orang-orang mukmin, prioritas nomor satunya. Allah dan Rasul itu nomor satu. Kalau dia menyeru, kenapa? Itu harus menjadi nomor satu. Nah, ini jangan dianggap kultus. Kalau begitu, kalau begitu kultus. Kalau begitu dogma. Enggak begini. Presiden manusia bukan? Manusia. Kenapa dia mendapatkan prioritas pengawalan? Tidak kurang sekali turun dia dikawal oleh hampir 150 sampai 200 orang pengamanan. Kultus bukan? Kenapa Anda tidak protes? Kalau hanya seorang manusia, ya, apalagi tadinya yang Anda tahu, misalkan, oh ini tadi bukan dari siapa-siapa, oh asalnya dari wali kota. Kemudian jadi gubernur, tiba-tiba jadi presiden. Kemudian apakah Anda bisa merendahkannya begitu saja? Karena tahu bahwa dia asalnya adalah wali kota. Bisa tidak? Kenapa? Kenapa kalau sudah jadi presiden? Dalam pengamanannya prioritas. Dan bukan hanya pribadi presidennya. Kenapa anak-anaknya juga keluarganya dikawal? Ini apa-apaan ini? Ya. Kalau kita bodoh berpikirnya. Tetapi kalau dia seorang pemimpin yang akan memikirkan ratusan juta umat, ya, bahwa apa-apa yang dia miliki, bahwa apa-apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan manusia sebanyak 270 juta. Kalau di Indonesia, kalau untuk di Amerika sekitar 400 juta, kurang lebih yang harus dia pikirkan, yang harus dia kelola. Maka dia dapat fasilitas pesawat, dapat fasilitas luar biasa. Karena menganggap apa? Kebutuhan. Ya. Allah sudah memberikan segalanya. Lebih dari apa yang sudah diberikan makhluk. Sebelum ada presiden lahir, Allah sudah mengurusi kita. Ya. Bagaimana rasa terima kasih? Bagaimana kita melihatnya? Apakah dia adalah sesuatu yang dibutuhkan? Dan kita khawatir kalau tidak kita merendah kepadanya, kalau kita tidak dekat kepadanya, hidup ini tidak akan lebih menjadi mudah. Tidak ada yang menolong sesuatu pun. Dan apakah setiap makhluk ketika Allah bertanya, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'rabtum wa kanal insanu kafura. Dan bagaimana ketika manusia berada di tengah lautan, ya, di situ ada ombak yang besar, mereka semua berharap diselamatkan oleh sang penolong dan kembali ke darat. Mereka berjanji, mereka akan bersyukur, berterima kasih. Ya. Tapi apa sesudahnya diselamatkan ke darat setelah dari lautan?
Wa kanal insanu kafura. Mereka menjadi membangkang lagi. Mereka menjadi pembangkang lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi persoalan tadi, kenapa akal ini sebesar-besarnya harus jalan? Karena kalau hanya perasaan, ya nanti apa yang dirasakan oleh Qarun, dia hanya mengikuti perasaan saja, tidak mengikuti akalnya. Padahal menurut akal, dari siapa itu harta yang dimilikinya? Ya, dikira dia yang bikin, dia hanya mengumpulkan. Emas sudah ada sebelumnya Allah ciptakan, perak sudah ada sebelumnya, dia hanya menggali, ya, kemudian membuat menjadi perhiasan. Masuk nggak ke situ gitu. Ini persoalan masalah takbir. Jadi takbir itu memprioritaskannya, ya, takbir kepada Allah itu, takbir itu menomorsatukannya, ya. Jadi segala persoalan apapun dia yang harus nomor satu. Ya. Kalau kita takut, maka dialah yang harus paling nomor satu kita takutkan. Ya. Kalau kita mau sejahtera, maka nomor satukanlah dia, karena sejahtera itu ada padanya. Kalau kita tidak mau kehilangan apa dan siapa yang kita cintai, maka nomor satukanlah dia, karena seluruh yang hilang dari kita, yang dicintai apapun, bentuk benda atau berupa barang, tidak akan pernah hilang padanya. Dan kalau kita dekat kepadanya, seluruh yang kita cintai, Allah janji akan memberikannya kembali. Apalagi kebutuhan kita, ya. Kita butuh pendidikan, maka dialah yang paling nomor satu mengajari manusia. Allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum manusia tahu apapun, dialah yang mengajarinya. Ya. Apalagi yang kita butuhkan? Ketelitian, keakurasian dalam produksi. Bagaimana dia telitinya menciptakan bumi ini, ya, tanpa disangga oleh apapun. Dia bisa terbang bumi ini dalam ruang angkasa dan bagian dari ruang angkasa yang besar. Bagaimana dia menciptakan atap, langit-langit tidak pernah belah. Berapa bumi ini dibangun. Dia hiasi bintang-bintangnya. Bukankah itu adalah pekerjaan yang apik? Siapa yang mau teliti dalam pekerjaannya, maka belajarlah dari dia sang pencipta. Dia itu maha sempurna. Khalaqa fasawwa, seluruh ciptaannya, seluruh makhluknya dia ciptakan secara sempurna. Bagaimana indahnya dia menciptakan kuda zebra, bagaimana dia indahnya menciptakan burung yang terakhir hari ini, bagaimana dia menciptakan virus sebagai daripada makhluk-makhluknya. Yang virus itu terdiri, ada virus yang sehat, ya, virus yang baik, virus yang tidak baik. Untuk apa itu semua? Ini luar biasa. Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita mau? Jadi kalau sudah demikian, butuh. Kalau sudah demikian, penting menjadi dekat dengan Allah. Karena nanti ada sesuatu, akan datang sesuatu yang kita hanya butuh kepadanya. Yang kita hanya butuh kepada puncaknya. Seperti apa yang dialami Fir'aun. Ya. Seperti apa yang dialami Fir'aun. Apa? Dari surat Yunus. Coba lihat surat Yunus yang dalam Fir'aun. Sebelum Al-Ana. Sebelum Al-Ana. Ya. Ya.
Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Setelah berada di tengah laut yang sudah dibelah oleh Allah, dan Fir'aun masih di tengah-tengahnya, sementara Nabi Musa dan pengikutnya sudah mencapai ke tanah yang lebih atas, ke daratan. Ya, Fir'aun dan pasukannya di tengah, tiba-tiba lautnya menutup sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Disitulah Fir'aun pucat dan pasi. Disitulah Fir'aun panik dan khawatir. Disitulah Fir'aun tidak terlihat kebesarannya, tidak terlihat kejayaannya, tidak terlihat kekuatannya, tidak terlihat kemampuannya, karena air sudah semakin mendekat. Dia berteriak, amantu. Apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi. Ya. Saya mempercayai bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang diimani oleh Bani Israel. Dan sekarang saya mengimaninya. Hilang semua kekuatannya. Luar biasa. Apakah harus seperti itu menunggu waktu saat nanti datang ajal menjemput? Di mana hilang apa yang kita cintai, di mana hilang anak, hilang istri, hilang kedudukan, hilang harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah lah yang nomor satu. Oleh karena itu, kalau dibiasakan, ya sejak tidak ada apa-apa, belum ada tsunami, belum ada gempa, ya, belum ada apa, ya macam-macam pandemi, virus, Allah itu tetap nomor satu. Allah itu tetap nomor satu. Nah, sehingga nanti kalau sudah bisa menomorsatukan Allah, Allah akan menyertai kita di dalam sulit dan mudah. Allah menyertai kita saat kita mudah, Allah membimbing kita untuk bersyukur. Saat sulit, ya, aral melintang, ya, tidak ada jalan, susah, Allah menemani kita dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kami yang akan menemani orang-orang yang bersabar, yang kekeh. Allah membimbing. Lebih dari orang tua yang membimbing anaknya ingin belajar motor, lebih daripada orang tua yang membimbing anaknya ingin belajar sepeda, dia pegang. Ayo nak, kamu yang membosehnya, kamu yang mendayungnya, ayah yang pegang. Kalau terjadi sesuatu nanti jatuh, ayah akan menyelamatkanmu. Begitu. Bukankah ini hidup yang sesungguhnya? Bukankah itu hidup yang kita butuhkan? Ya. Kalian anak-anak main game cari apa? Cari apa kalian main game itu? Hah? Cari kesenangan. Tahu tidak? Siapa yang menciptakan HP-nya? Unsur HP-nya, gelasnya, silikonnya, konduktornya, plastiknya, unsur besinya. Siapa yang menciptakannya kalau bukan Allah? Saat datang adzan, seharusnya kamu meletakkan itu HP. Allah memanggil saya jauh, lebih besar, dan lebih nomor satu, dan lebih penting Allah ketimbang saya meneruskan main game. Allah hanya minta kepada saya 10 menit untuk bersujud dan bersimpuh kepadanya. Sholat duhurnya, asarnya. Ya. Saat datang malas ke kita, ya,
kita bangun Allah nomor satu. Allah sudah menitipkan anak dan istri, tidak baik mereka yang sudah dititipkan tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi napakah. Ya, semalas apapun saya akan berangkat. Ini adalah tugas Allah untuk mengurusi mereka. Saat datang anak-anak, masa yang harus dibimbing, masa yang harus dididik. Secapek apapun, sudah cari duit, secapek apapun, sudah mengerjakan apapun, tapi anak juga ini adalah titipan Allah. Bagaimana mereka menjadi mandiri, mereka menjadi abdi-abdi yang soleh, yang harus disolehkan. Ini adalah tugas dan perintah Allah, ini adalah prioritas. Ini adalah nomor satu, dari hanya sekedar meninggalkan mereka, ya, tidak mengkontrol mereka. Nah, ini sikap menomorsatukan ini luar biasa. Jadi akhirnya apa? Nanti kalau Allah sudah nomor satu, Allah itu tidak butuh tadi, ya, tidak butuh mungkin dengan pujian-pujian yang kita lantunkan, tetapi kita kenapa memujinya? Di perintahnya. Lalu kenapa kita memujinya? Kita mau dikasihaninya. Masa kita tidak memujinya? Ya. Kalau kalian bapak-bapak, anak mau baik, dipuji. Ayo nak, kamu bisa nak, kamu bisa. Didorong. Ya. Agar apa? Masa Allah yang punya segalanya. Kalau bos saja di perusahaan dipuji, didekati. Ya. Kalau pejabat saja dipuji, didekati karena butuh proyeknya. Ya. Kalau konsumen saja dikasih muka, dikasih senyum karena butuh bayarannya, butuh duitnya dari konsumen. Kenapa kepada Allah tidak demikian? Itu menjadi pertanyaan bagi kita, ya, pada itikaf ini. Kenapa kita tidak butuh? Memang tidak butuh sama Allah itu. Ya, silakan kata Allah. Kalau tidak butuh. Naudzubillah kalau sudah demikian, ya. Ya. Nah, maka kembali oleh karena itu tadi apa? Jadi walitukabbirullaha, mengakbarkan Allah itu adalah apa? Memprioritaskannya, apa lagi, menomor satukannya. Apa yang kita butuh? Nah, dia dulu yang nomor satu. Karena Allah itu tidak meminta sesuatu apapun. Sebelum kita lahir, dunianya sudah diciptakan. Ya, dunianya sudah diciptakan. Tanahnya sudah diciptakan. Bukankah itu adalah kebaikan-kebaikannya? Lalu kenapa kita tidak baik kepadanya? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallah, ya, itu harta yang kamu dapat, korun, harta yang kamu pegang semua adalah ciptaan Allah. Carilah keridhoannya, carilah kesukaannya. Allah mau apa sukanya dengan harta itu? Mau apa Allah sukanya? Allah suka sekali orang yang menginfakkan, ya, yang berbagi kepada mereka yang miskinnya. Allah suka sekali mereka yang menyisihkan untuk membangun tadi kehidupan bermasyarakat yang sehat. Ya. Suka sekali Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan kamu harus baik sebagaimana Allah kama ahsanallahu, sebagaimana Allah sudah baik kepada kamu. Kurang apa baiknya Allah itu? Ya. Jadi gitu. Nah, kalau sudah bisa melihat kebaikan dari orang tua, contoh turunannya, nah, mungkin kita akan
akan menaruh rasa hormat, tidak membuli di belakangnya. Orang tua itu ingin kita maju, orang tua itu ingin kita soleh. Tentu kita seiring sejalan dengan kehendak orang tua, dan kita pun sebetulnya mau menjadi soleh. Kalau sudah terbuka cara pandangnya kepada Allah, nanti kita tunduk kepadanya. Datang adzan, suruh belajar, suruh cari sejahtera, kita akan ringan, bapak-bapak, ringan. Karena ini perintah datang dari yang nomor satu. Giliran diperintah sama komandan, giliran diperintah sama bos di perusahaan, wah, siang malam pun ditembus. Ya. Padahal bos, komandan cuma gaji cuma segitu aja. Ya. Tapi giliran Allah yang memerintahkan dan Rasulnya, ini dianggap biasa-biasa saja. Maka kenapa istilahnya kurang barokah? Ya, kurang barokah. Ya, bagaimana mau barokah? Ya, salah anggapan, salah pandangan, salah pikiran. Maka oleh karena itu tidak boleh salah pikir, tidak boleh salah pandang. Ya, Allah yang besar dianggap kecil, Allah dan Rasul dianggap mulia, dianggap tidak mulia. Nanti kebalik, kita tidak butuh nasihatnya, kita tidak butuh mauidahnya, kita tidak butuh bimbingannya. Ya, waduh, luar biasa ya. Jadi, kalau demikian butuh tidak kita menomorsatukan Allah? Ya, ini bukan keinginan. Ya, butuh tidak, karena kalau butuh dengan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan tidak ditutupi hari ini, maka sudah. Istilahnya begitu, kata anak muda. Kalau kebutuhan, kalau keinginan bisa ditahan. Wah, saya itu menginginkan dari dulu beli motor, bisa ditahan. Jalan kaki juga jalan ke masjid, pakai sepeda juga jalan. Gitu. Tapi kalau beras, ya nunggu. Nanti seminggu lagi. Oh, nggak bisa nunggu kalau kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhan tidak bisa ditunggu, kecuali harus dipenuhi seketika. Ya. Jadi ya itu tadi masalah ya, maksud dan tujuan Allah menyelenggarakan puasa itu untuk setiap orang cakap dan mampu mengakbarkan, menomorsatukan, mementingkan, memprioritaskan Allah. Nah, tetapi juga ini diatur oleh Allah. Allah mahadakum. Bagaimana cara memprioritaskan Allah itu supaya tidak kebablasan, supaya tidak salah kaprah. Nah, Allah mahadakum diatur di kemudian, diatur dengan Al-Qur'an. Seolah itu sepertinya membesarkan Allah, padahal bukan. Ya, bukan. Kenapa? Ya, jangankan Allah, kalau misalkan ya bapak-bapak mengundang RI 1, kemudian bapak-bapak menyuguhi makanan dengan kesukaan bapak-bapak, misalkan semur jengkol, belum tentu diizinkan sama protokol kepresidenannya, karena setiap makanan harus dicicipi dulu. Jadi kan tamu yang besar itu atau orang yang dianggap besar itu atau sesuatu yang dianggap besar itu, kalau kita mengundangnya kita bertanya, makanan kesukaannya apa? Betul tidak? Minuman kesukaannya apa? Masa mau dikasih rujak cuka karena bapak-bapak suka? Ya. Oh dia kesukaannya oh dia kesukaannya. Jadi kita menyesuaikan terhadap orang besar itu, bukan dia menyesuaikan terhadap kita. Terhadap sesuatu yang besar, yang kecil menyesuaikan. Betul tidak? Ya. Motor dengan bus besar mana? Mana yang harus mengalah? Masa motor mau ke tengah? Minggir bus. Siapa yang harus ke pinggir? Motor bus. Jangan ngambek kalau begitu. Karena kalau kata bus, kalau saya ke pinggir, kemana dia bus? Ke jurang.
Paham tidak? Kalau Allah besar, kita kecil ya, kita harus mengikutinya. Kita harus sesuai dengan petunjuknya. Ya. Wah, sekiranya presiden ini suka anu, nanti saya bikinkan. Tidak bisa. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi dengan Allah. Nah, kenapa mengakbarkan, mengagungkan Allah, menomorsatukan Allah, memprioritaskan Allah itu harus sesuai dengan petunjuk? Ya, karena Allah itu bukan main-main kecilnya, besarnya, bukan main-main nomor satunya. Ya, kalau nanti proses mengagungkan dia tidak sesuai dengan petunjuk, dia tidak akan terima. Kalau tidak akan terima, pekerjaan kita dianggap gagal. Kalau punya proyek dapat laba tidak? Kenapa penting dekat Allah itu? Proyeknya besar, proyeknya banyak. Orang semua hidup cari proyek. Allah itu proyeknya besar. Nah, kalau dapat pekerjaan, dapat proyek, dapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan, dapat bayaran, dapat untung. Maka kenapa? Berulang kali dalam Al-Quran, jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaan sebagai balasan, sebagai bayaran, bima kanu ya'malun, karena mereka sudah mau berbuat. Maka oleh karena itu jangan pernah mencari semangat. Susah kalau dari semangat, mood ya, maksudnya jangan pernah mencari mood. Saya lagi tidak mood berjamaah, jangan. Pertahankanlah amalnya, nanti Anda akan penuh harap. Ya. Aduh, saya sebetulnya malas nanam itu, saya malas menabung itu. Biarin males, pekerjaan mah tetap harus berjalan. Karena apa? Nanti yang akan menghasilkan itu bukan kemalasan atau bukan semangat. Buat apa? Saya semangat sholat itu. Berangkat tidak? Tidak. Saya hati itu ingin sekali menabung. Tetapi apa? Tidak menabung. Punya duit nggak? Saya itu semangat ingin belajar itu, ingin menuntut ilmu itu. Menghafal tidak? Tetapi tidak, ya sudah. Anda tidak akan mencapai pada apa yang Anda inginkan, tetapi Anda hanya akan mendapat apa yang Anda perbuat. Kalau Anda berbuat menghafal, besok-besok Anda akan punya ilmu. Kalau Anda menanam, besok-besok Anda akan menanam. Tetapi keinginan Anda membesar. Kalau bisa saya tanam 10 hektar jagung. Dikasih umur 100 tahun, panen tidak? Meskipun malas, sebetulnya ini malas. Tapi bagaimana ya? Kita harus bertanggung jawab. Ya sudah, bismillah kita tanam. Nah, meskipun malas tetap 3 bulan kemudian panen. Ya. Nah itu ya. Jadi hati-hati, jangan lupa bahwa Allah itu adalah segalanya. Artinya kalau begitu itu takdir. Jadi prioritas segalanya nomor 1 ya. Yang terpenting ya, Ya. Bagaimana kalau mati? Ya, yang terpenting saya dapat diampuni karena semua orang juga akan mati. Ya. Bagaimana kalau mati? Tidak apa-apa. Yang terpenting saya diampuni dosa, kemudian saya disambut dengan ridhonya dan saya dimasukkan ke surga. Tidak apa-apa. Semua orang juga akan mati. Kan nomor 1. Tapi bayangkan kalau tidak ada Allah. Bagaimana kalau mati? Waduh, saya akan mencari obatnya. Ya, obat bagaimana tidak mati kalau tidak percaya kepada Allah. Kalau tidak percaya bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, tentu kita akan mempertahankan habis-habisan kehidupan dunia ini. Tapi kalau percaya akan atas petunjuknya bahwa di sana sudahlah, kamu balik, kamu berpulang. Di sana ada tempat yang lebih baik. Kamu di sana tidak bekerja lagi, tidak dituntut kerja lagi. Segala fasilitas, ya, segala apa
kami sediakan di sana. Oh, itu kan menjadi apa? Menjadi indah. Pulang kepada Allah itu menjadi sesuatu yang indah dan yang ditunggu. Paham tidak? Nah, kira-kira ini sudah pada nungguin ketemu sama Allah atau masih tidak berpikir untuk ketemu dengannya? Ya? Sudah berpikirkah untuk bertemu dengannya? Hah? Nah, kalau sudah tentu membawa perbekalan. Karena apa? Karena biasanya kerinduan kepadanya itu kalau kita berbekal segala kebaikan. Dan kenapa orang-orang ya yang setengah-setengah tidak mau bertemu dengan Allah? Karena takut dimintai bertanggung jawab. Kalau sudah dipikirkan bertemu dengan Allah itu sesuatu yang membahagiakan, waduh, itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Sesuatu yang indah. Kenapa? Ya, yang namanya mati, semua juga mati lah, gitu. Ya. Oke. Cukup. Sudah 1 jam saya sampaikan materi. Silakan yang bertanya, ya. Bapak-bapak yang di sana bertanya, silakan. Sudah ada nih. Pertanyaan pertama dari Burok Roni. Assalamualaikum, saya dengan Roni Burok mabit bareng di Sekalimus sama Pak Ridwan. Mau nanya bagaimana caranya kalau mau jadi bijaksana supaya adil dan ikhlas. Bagaimana supaya bersikap adil? Bagaimana supaya bersikap ikhlas? Tentu ini harus kembali kepada Al-Quran. Ya, Al-Qurannya dipahami, ya, karena adil itu sifat. Ya. Sama dengan bagaimana Bapak mau soleh, bagaimana Bapak-bapak mau dermawan, bagaimana mau tanggung jawab. Nah, belajarlah, jadikanlah Al-Quran sebagai materi dasar, ya, materi yang paling prioritas. Surat per suratnya hafalkan, surat per suratnya pahami, ya. Ya, Bapak-bapak, saya informasikan, ya, kalau Bapak-bapak ke Turki, itu di setiap hotel dikasih Quran, tetapi di Turki tidak ada Quran yang berbahasa Arab, sedikit. Ya, di Turki itu Qurannya sudah diganti pakai bahasa Turki. Jadi ini saya pikir, oh ini Quran, tapi tidak ada. Kalau di kita kan masih ini Qurannya, ya, Arabnya, ini terjemahnya. Kalau di Turki tidak, sudah Al-Fatihah itu bahasa Turki. Jadi sama dengan kalau di Indonesia misalkan, kalau di Indonesia begini, Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak ada Bismillahnya, yang ada dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat ke-1, segala puji bagi Allah, pengurus penyelenggara alam dunia. 1, pengurus penyelenggara alam dunia. Betul tidak? Ini kan alam dunia itu diselenggarakan, diurus oleh Allah. Kalau tidak diurus, ya. Betul tidak? Ar-Rahmanir Rahim. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Dia yang akan memimpin dan memiliki hari pembalasan. Begitu Bapak-bapak. Jadi tidak ada ininya. Jadi kalau Bapak-bapak ya di sini mau cepat memahami isinya, mungkin karena Bapak-bapak dulu tidak belajar bahasa Arab dan sekarang masih belum memahami bahasa Arab, ya sudah saja baca surat per surat itu terjemahnya. Oh ini isinya ya. Oh ini isinya. Jadi satu Quran.
Kedua, tadi untuk bisa adil, ya, untuk bisa apa? Ya tentu butuh yang membimbing, butuh yang mengarahkan, karena ya semestinya hidup seperti demikian. Insya Allah ya, dengan tadi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai bahan dasar yang harus setiap mukmin belajar ya kepada dua hal tersebut, ditambah dengan adanya pembimbing, ya nanti dengan sendirinya kebijaksanaan, keadilan ya, akan muncul. Karena kalau hanya tadi tidak mendasar kepada pedomannya, nanti sulit ya. Itu mungkin untuk jawaban penanya yang sedang di mabit di Sekalimus ya. Ini mabit ya, karena di Bandung tidak boleh menggunakan tempat masjid, jadi mabit nih istilahnya. Sudah, lanjutkan. Selanjutnya dari Ihsan, Assalamualaikum mau tanya dari Jamaah Pager Ageng, bagaimana menyadarkan anak agar bisa membesarkan orang tuanya? Bagaimana menyadarkan anak agar bisa membesarkan orang tuanya? Ya, menganggap besar ya, meyakini besar. Itu tadi perbandingan. Kalau ke orang tua itu bukan membesarkan, ke orang tua itu wabil walidaini ihsana ya, harus berbuat baik ya. Kalau tadi membesarkan itu kepada Allah ya. Kalau membesarkan itu kepada pimpinan, karena pimpinan harus besar. Kalau orang tua mah bukan harus dibesarkan. Orang tua mah apalagi yang sudah kibaro ahaduhuma, yang sudah sampai kepada tadi uzur gitu. Nah, bagaimana tugas Aika ya, Pak Hamid di sini sudah mau berjamaah, tetapi saya sampaikan kasihan pakai aja kursi berjamaahnya. Ya, sholat itu bisa sambil duduk. Ya, kalau tidak mampu bisa sambil berbaring. Berjamaahnya wajib bismillah berangkat. Nah, itu ihsan namanya ya. Nah, kenapa tadi ini ditempatkan kepada Allah? Karena Allah akan mengatur. Ya, Allah akan mengatur. Itu tadi sebagai contoh bahwa buat anak kecil, kalau yang sudah besar mah perintah Allah wabil walidaini ihsana, bagaimana bisa mengawal orang tua gitu. Lanjut. Selanjutnya dari Yayan Supiana, Assalamualaikum, dari Sukabening. Saya ASN, kadang terasa berat untuk sholat awal waktu pergi ke masjid kalau lagi acara rapat dengan atasan, gimana solusinya? Solusinya ya, kita itu manusia ya, yang diberi oleh Allah kemampuan berbicara, berkomunikasi. Minta izin untuk melakukan sholat itu adalah sesuatu yang baik. Pimpinan, saya mohon izin, saya sedang belajar sholat, boleh tidak? Saya pikir pimpinan-pimpinan di kita itu juga pasti akan menghargai orang-orang seperti itu ya. Di kuliah misalkan anak-anak ini kuliah, waktu kadang-kadang ngabisin. Kita berdiri saja. Saya bilang ke anak-anak yang sedang belajar, bagaimana ini caranya? Bilang saja ke Pak dosennya. Pak dosen, saya mohon izin untuk melaksanakan sholat. Saya sedang belajar sholat tepat waktu. Oh silakan, bagus, baik. Ya, jadi jangan takut. Ini soalnya apa ya? Kebiasaan orang kita itu belum apa-apa, belum ngomong, segan, belum apa-apa, takut. Ini tidak mau menembus kesulitannya. Jadi belum apa-apa malah sudah dianggap sulit. Waduh ini belum apa-apa. Ya, ngomong dulu lah. Berani tidak ngomong? Masa ngomong saja tidak berani? Ya, kalau itu Tuhan. Sekarang ini, kalau lagi rapat, mencret nih, mules, dipaksa untuk membuang air
besar. Kira-kira akan ngomong atau di situ segen, waduh ini segen. Ya, saya duduk saja, sudah saja saya pakai pampers di situ, atau mau buang air besar di situ kira-kira. Ya. Kepentingan rapat dengan buang air besar, prioritas mana? Kalau kebelet sedang rapat, apakah menahan diri sambil muka memerah? Ya, kebelet nih. Oh, ke toilet dengan rapat. Aika, coba kalau rapat begitu. Dikasih izin, tidak dikasih izin. Kalau kebelet di depan presiden pun pasti apa? Lari, ya, lari. Karena tidak akan disebut pahlawan. Saya setia tetap hadir. Ya, kalau Bapak di sini lagi acara begini, kalau merokok jangan. Tapi acara begini merokok, lagi acara begini keluar jangan. Itu tidak sopan, tidak baik. Tapi kalau acara begini, minta izin, tidak minta izin, waduh, bapak kebelet, sudah berangkat ke WC. Nanti bikin repot semuanya kalau kan tidak. Ya, jangan takut. Ya, untuk menyampaikan sesuatu itu jangan takut, ajak. Jadi orang itu jangan dijas dulu. Oh ini jaim orangnya nih. Ya, saya dulu sering ketika usia waktu itu masih di antara 23-24 lah, ya, ketika di Timur Tengah, ya sering berasumsi, ya, berpikir orang itu selalu dilihat dari wajahnya. Gitu. Oh ini wajahnya bagus. Oh ini wajahnya debt collector, garang. Wah, pasti. Nah, saya dengan beberapa teman ingin membuktikan apakah wajah itu adalah penentu dan faktor utama. Ya, cari supir taksi. Nah, cari yang wajahnya tadi looks-nya baik, menyenangkan look-nya. Naik, waduh, mahal bayar harga taksinya. Orang yang sepertinya kejam, ya, debt collector, gitu. Baik malah. Jadi ya sekali lagi ukuran kebenaran itu tidak bisa dilihat dari wajah, dulu tidak. Gitu. Wah, jadi buktikanlah dulu, ngomonglah dulu, itu yang lebih baik. Minta izin, Pak, saya sedang belajar sholat berjamaah. Ada lagi orang yang tukang bengkel, tukang las, minta izin yang pernah saya sampaikan. Oi, bro, saya sedang sholat berjamaah, boleh tidak saya meninggalkan pekerjaan ngelas ini, saya mau berjamaah paling 5 menit lah, 10 menit saya paling lama, nanti saya balik lagi ya. Gitu. Jawabannya apa? Luar biasa. Saya ridho 2 jam pun ente sholat berjamaah, nggak apa-apa, saya ridho. Wah, masa iya katanya sholat sampai 2 jam. Ya, ini kekhawatiran. Jadi orang baik itu jangan khawatir. Jadi orang baik itu mau melaksanakan kebaikan itu jangan khawatir. La takhaf. Terus selanjutnya dari nih siapa ya? Tunjukkan namanya. Apa hukumnya kalau kita suka mengibah ya? Ngegibah pada bulan puasa. menggibah maksudnya, Mbak. Ngegibah. Iya, menggibah. Menggibah itu ngomongin orang. Hukumnya apa? Ya, pada bulan puasa, di bulan puasa, di luar bulan puasa, sepanjang kita hidup, menggibah itu tidak boleh dan tidak baik. Buat apa ngomongin orang? Mending ngomongin kita lah. Ya, capek kalau ngomongin orang. Ya, mendingan ngomongin kita, biarin orang dengan apa adanya. Tapi mendingan lebih baik ngomongin kita. Mau bulan puasa, di luar bulan puasa sama ya. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, kata Allah. Tidak boleh menggibah kalian kepada yang lainnya. Lanjut. Selanjutnya
Ini dari Sudiarto. Assalamualaikum, A mau nanya bagaimana menurut A tentang asuransi? Tentang asuransi A. Asuransi, ya. Asuransi itu apa? Semacam jaminan ya, betul tidak? Ya, asuransi itu kurang lebih semacam jaminan. Ya. Kita menanam, menabung adalah sama dengan mengasuransi diri kita, betul tidak? Menjamin diri kita. Ya. Paham tidak? Nah, tapi seyogianya jaminan itu adalah milik kita. Seyogianya. Nah, apa yang tidak sehatnya dari beberapa yang mengadakan asuransi atau jaminan? Kalau kita tidak meninggal, kita tidak dapat duit dari waktu yang sudah dijanjikan. Duit kitanya kemana pertanyaannya? Ya. Tidak seimbang gitu. Ya. Jadi ya orang begini ya, maksudnya gimana? Ciptakanlah jaminan atau asuransi itu untuk kita sendiri gitu. Tapi utuh, menabung, menanam, ya. Jadi ceritanya begini, saya dapat telepon ya, dari yang menawari asuransi, gitu. Pak, begini Pak, mohon maaf Pak, barangkali terjadi sesuatu katanya. Mohon maaf dulu kan, kasih mohon maaf, tiba-tiba Bapak meninggal atau apa. Tanya, Neng kalau corona begini bisa diasuransikan? Oh bisa Pak, katanya. Oh, berarti enak Neng ya. Kalau yang punya asuransi itu, ya enak Pak, katanya. Oh, alhamdulillah. Jadi, pas suaminya meninggal, enak gitu kalau yang asuransi itu. Berarti yang meninggal itu enak dong. Kenapa bukan begitu? Ya kan, nawarinya bahwa asuransi ini untuk menciptakan keenakan, betul tidak? Betul tidak? Nah, siapa yang enak lah gitu. Jadi ya kembali lagi lah. Ya, jadi ada nilai-nilai rasional, ada nilai-nilai yang tadi ya otak tidak akan bisa menerima. Pikiran yang sehat tidak akan menerima gitu. Kok saya di asuransinya selama 10 tahun dan tidak ada yang mau menerima asuransi? Coba Pak Hamid, usia berapa sekarang Pak? 71, mau nggak perusahaan asuransi Pak Hamid diasuransikan? Pasti nggak mau. Kan tidak fair kalau begitu bisnisnya. Kenapa yang 71? Iya, dicarinya yang muda-muda gitu. Nah ini tidak fair lah gitu. Jadi gimana ya? Kalau seperti Pak Hamid boleh asuransi, mari kita semua orang tua yang sudah tua asuransi. Ya, jadi oleh karena itu ya setiap orang gini maksudnya ya. Saya lebih memahami pertanyaannya saja ya, bukan ngomong lembaganya lah. Ya, tadi mungkin menanyakan asuransi. Bagaimana setiap kita bisa terjamin masa depannya, itu saja ya. Nah ini supaya tidak tendensius dan tidak mengarah kepada ya alamat atau sesuatu lembaga lah. Kita bicara umum saja. Butuh tidak setiap kita terjamin masa depannya? Oke, nah itu butuh. Nah, bagaimana supaya terjamin masa depan? Nah, menanam, menabung, mengejar hidup sejahtera, ya itu harus ada alokasi-alokasi itu. Ya, giliran asuransi begitu Anda mau bayar, giliran suruh nanam, Anda tidak mau menanam, giliran Anda suruh nabung tidak mau menabung, ya. Nah, tuh, jadi setiap orang butuh terjamin masa depannya. Ya, setiap orang butuh terjamin masa depannya. Menciptakan anak soleh itu sama dengan
menjaminkan kita, karena anak soleh itu dititipi oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Tetapi kalau anak itu tidak disolehkan dan menjadi jahat, maka dia akan menjual harta kita, menjual kekayaan kita, menipu kita semasa kita hidup. Na'udzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Ahdan, Assalamualaikum. Mau nanya, bagaimana kalau uang bukan hasil usaha tapi pemberian dari orang tua, itu wajib dikeluarkan infak atau tidak? Bagaimana uang hasil bukan hasil usaha orang tersebut, melainkan pemberian dari orang tuanya, apakah perlu dikeluarkan infaknya? Perlu, harus. Infak itu, pendapatan itu tidak karena pemberian, tidak karena tadi hibah. Tetap saja ya, ketika ada pemasukan kita sisihkan sebagian. Ya. Begini, bapak-bapak hidup pas-pasan, tetapi besok mau lebaran, ada saudara yang ngasih duit 5 juta. Paham tidak? Sebetulnya bapak-bapak itu harus jadi mustahik zakat fitrah, ya. Ya, karena hidupnya pas-pasan, ya. Sekarang kan fitrah 12.000 per kilo, berarti satu orang itu kali 2,5 kilo jadi 30.000 kan. Nah, bagi orang yang minim itu 30.000 itu besar. Tapi tiba-tiba kakaknya yang dari Jakarta, yang dari kota ngasih duit, mana tuh udah ditransfer. Nah, kamu saya kasih hadiah lebaran THR 5 juta dari kakaknya. Nah, apakah si penerima ini harus berzakat fitrah? Ya, dia punya kelebihan, berzakat fitrah lah. Kalau diambil 5 juta untuk membayar zakat fitrah 4 orang, 30.000 kali 4, 120.000. Tidak rugi kok, ya, masih banyak sisanya. Paham? Nah itu ya, jadi berinfaklah, ya. Nah. Lanjut. Selanjutnya dari Enang Yana Hermansah. Pertanyaan jamaah Itikaf Al-Mu'min Cisaranten Kota Bandung. Pada saat ini himbauan pemerintah melarang berkumpul yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan ibadah di masjid. Ketika bersikukuh melaksanakan ibadah di masjid, apakah salah satu membesarkan Allah atau kita memaksakan kehendak? Begini, ya. Intinya, kita harus menangkap dulu, intinya pemerintah itu ingin tidak ada penyebaran. Jadi tidak ada pemerintah melarang ibadah, tidak ada. Kalimatnya tidak seperti itu. Tidak ada melarang ibadah, ya. Kalau mungkin terjadi beberapa yang demikian, itu hanya salah memahami saja. Tidak ada kalimatnya pemerintah melarang ibadah. Tapi pemerintah ingin sekali lagi menahan penyebaran. Paham tidak? Ya, pemerintah tidak melarang berkumpul, karena kalau pemerintah melarang berkumpul, yang di pasar pasti dilarang berkumpul. Itu yang harus dipahaminya oleh kita. Pemerintah itu tidak melarang berkumpul. Karena kalau melarang berkumpul, tentu yang di pabrik juga dilarang. Jadi pemerintah itu bukan melarang berkumpul, tapi pemerintah ingin bagaimana ini penyakit tidak menyebar. Itu yang harus kita sikapinya. Menjadilah rakyat yang cerdas dan dewasa cara memahaminya. Ya, kalau pemerintah melarang berkumpul, di pasar bukankah berkumpul? Ada tidak di pasar dibubarkan? Tidak, sama. Jadi cara memahaminya demikian. Jadi pemerintah itu tidak melarang berkumpul, tapi melarangnya inginnya apa? Bagaimana penyakit pandemi ini? Ya, artinya setiap kita harus punya SOP, setiap kita harus menjalankan SOP. Ya, kalau ini sedang wabah ya jangan terus kemudian tidak menjaga jarak, ya, kemudian tidak menjaga tadi bukan hanya jarak, hubungan. Ini hubungannya dengan siapa? Seperti contoh di sini
yang kumpul di sini kan bisa dipertanggungjawabkan. Sterilnya dari mana? Karena kenapa saya biasa kumpul, Majelis Tarbiyah mengumpulkan tanggal 25 dari Bandung, dari Kerawang, Jakarta pada turun, sekarang tidak. Karena saya tidak bisa mengukur. Ini orang-orang ini apakah tidak bersentuhan? Dan kalau ditanyain satu-satu ya, nanti repot. Ya sudahlah, sekarang ada IT, kumpul di tempat masing-masing. Kalau tadi ala kadar kumpul di tempat masing-masing, kan semua bisa dipertanggungjawabkan. Di sini kan tidak ada yang dari beda kecamatan juga sudah mengadakan di sana, ya, kan jadi enak. Situ jalan, situ jalan. Paham tidak? Kalau anaknya 7, tambah orang tuanya 2, berarti di rumah ada berapa? 9 orang. Berkumpul tidak? Dilarang tidak? Saya di rumah itu berkumpul. Anak saya 7, ya, tambah saya, ibunya jadi 9, tambah ibu saya 10, tambah adik saya 1, 11 di rumah itu berkumpul. Saya tidak merasa dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul. Paham tidak? Apakah saya perlu social distancing dengan istri saya? Bapak-bapak juga perlu tidak? Ya, maksudnya pemerintah itu social distancing itu dengan orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak dipahami. Itu yang harus kita pahami dari aturan ini. Ya, jadi jangan terlalu tekstual cara memahaminya. Memahaminya itu konteks. Paham tidak? Meskipun tadi di keluarga, tapi kalau anaknya terindikasi karena bapaknya pulang dari Jakarta dan menularkan COVID-19, maka itu harus diisolasi, harus apa? Nah, itulah yang lebih dewasa. Ya, kalau begini diartikannya, tidak, pemerintah tidak melarang berkumpul. Pemerintah itu ingin memutus mata rantai, ya. Paham tidak? Karena kalau melarang berkumpul, tentu yang di pasar juga dilarang, betul tidak? Nah, bagus, setuju? Nah, gitu. Jadi kalau ada yang dari jauh, saya juga kan kalau berjamaah tanyain dari mana tuh. Masalahnya kita harus tahu ini sejarahnya dari mana. Waduh, kalau dari Jakarta, waduh, oh ini dari asal daerah merah. Waduh, kalau sekira bisa dipertanggungjawabkan, jalankan, bismillah. Ya. Kita butuh makan, kita butuh minum, ya. Kita butuh berkendaraan, kita tahu naik kendaraan itu bisa ketabrak, bisa nabrak. Tapi karena akan ada ada tabrakan, kemudian akan ada yang nabrak. Apakah kita khawatir? Kalau begitu kita jangan naik motor, nanti bisa saja ketabrak. Kita tahu naik pesawat udara itu meskipun pakai seatbelt tidak menjamin bahwa pesawat itu tidak akan jatuh. Lalu seatbelt itu untuk apa? Untuk menahan pesawat tidak jatuh? Bukan kan? Untuk apa seatbelt itu? Kalau ada area kosong, udara kosong, tiba-tiba begitu. Nah, untuk begitu tidak akan menyelamatkan kalau pesawatnya jatuh. Seatbelt ini semakin mantap jatuhnya kalau pek. Nah, kenapa kita pakai helm? Apakah menjamin tidak akan ditabrak dan tidak akan menabrak? Tidak ada yang menjamin. Hanya kalau kita jatuh, hanya kalau kita ketabrak, tentu akan sebagian tidak membentur kepala. Tetapi tidak menjamin tidak jatuh, tidak tabrakan. Tetapi untuk apa helm itu? Untuk menahan. Kalau nanti jatuh, ya kena helm dulu. Gitu. Tetapi tidak menjamin. Kemudian tidak mati. Tidak menjamin. Pakai helm tidak mati. Itu Simoncelli yang lagi balapan pakai helm. Helmnya luar biasa. Harga helmnya berapa Simoncelli itu? Itu standar api helmnya. Matinya kenapa? Ya. Helm kan sampai di sini. Yang kegeleng apanya? Oh, ininya. Helm sampai di sini. Ya, lehernya tidak terhelmi. Ini kegeleng. Itu. Helmnya kuat, tidak apa-apa. Nah, ini cuma yang kuat. Paham tidak? Nah, kenapa kita berjaga-jaga? Kenapa perlu kita social distancing? Kenapa kita harus menghitung kalau saat pandemi ini dari mana? Kenapa?
Orang-orang yang dari kota tidak boleh mudik dulu karena dikhawatirkan, takut menyebarkan virus. Ya sudah, semua orang saling menghargai saja akhirnya dan mengerti bahwa keinginannya ya bukan hanya pemerintah, ya kita juga rakyat ingin tidak kita terkena COVID. Nah, tidak. Nah, maka oleh karena itu tertiblah ya, yang penting tertiblah. Tetapi jangan ketakutan sampai fobia, ya. Wah, gitu kan. Oke, lanjut. Terus selanjutnya dari Luli Somantri. Pertanyaan dari jamaah itikaf Masjid Ajikra Pasanggerahan Bandung. Bagaimana sikap kita ketika mendapati masalah atau kesulitan malah buruk sangka kepada Allah? Kita suka lupa masalah itu menjadi beban, bukan menjadi peluang kebaikan. Buruk sangka terhadap Allah, ya itu pasti rugi lah. Allah yang seharusnya kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, karena begini, kalau buruk sangka diambil nyawa ayahnya, diambil nyawa istrinya, diambil nyawa anaknya. Kan Allah yang mengambil nyawanya kan. Kemudian menangis, ya Allah, kenapa kok anakku yang diambil? Masih banyak mereka anak-anak orang tidak beriman, masih banyak mereka orang-orang musyrik. Kenapa tidak engkau ambil nyawanya? Kenapa aku ini? Nah itu kata-kata yang didasari oleh buruk sangka kepada Allah. Padahal khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan hidup dan mati itu adalah sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Ya. Apakah ya seperti hari ini tetap saja ya. Jadi Allah menciptakan kesulitan pun itu adalah untuk kebaikan kita ya. Buruk sangka kepada Allah lagi misalkan. Kenapa Allah menyembunyikan kematian? Jangan buruk sangka. Itu adalah untuk kebaikan. Kenapa kematian seseorang itu tidak, oh kamu nanti mati tanggal sekian, tahun sekian. Ya. Kenapa? Kalau kalian nonton film, kalau kalian nonton bola, kemudian tahu hasil akhirnya, bahwa itu akan 2-3 dan ini akan menggolkannya. Rami tidak nonton bolanya. Tidak akan ada yang sorak satupun. Kalau tahu hasil akhirnya, bahwa permainan bola itu akan skornya sekian-sekian. Yang meramaikan itu semua berharap menang. Oh, tapi tidak tahu si kulit bundar masuk kemana. Yang meramaikan itu kehidupan dunia itu apa? Semua tidak tahu. Kalau melihat orang mati seolah orang lain mati saja. Yang melihatnya tidak akan pernah mati. Bahkan yang mengobatinya pun merasa panjang umur. Ya. Karena dia seorang dokter atau seorang perawat. Padahal tetap saja hari ini kepada kematian lebih dekat dari hari kemarin. Tahun ini kepada kematian lebih dekat dari tahun kemarin. Tidak ada yang maju. Nah, sehingga apa? Hikmahnya setiap orang berhati-hati. Itu diantaranya. Lanjut, ayo. Satu lagi lah, cukup. Selanjutnya dari ini minta tips dari simpatisan Masjid Ar-Rahmah. Minta tips agar bisa tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Agar tetap istiqomah kepada Allah, laksanakan. Karena arti istiqomah itu melaksanakan. Bagaimana saya bisa melaksanakan sholat? Laksanakan. Ya. Itu kalau militer, pasukan siap, laksanakan. Nah, gitu. Artinya laksanakan itu siap, laksanakan. Jadi qad qamatis shalah, ya. Istiqomah itu diambil dari koma, yakum. Qad qamatis shalah. Ini salat mau sudah dilaksanakan. Qad qamatis shalah, salat mau sudah dilaksanakan, cepat. Ya. Jadi bagaimana saya bisa istiqomah? Laksanakan. Karena arti istiqomah itu melaksanakan.
laksanakan. Kalau kalian ingin istiqomah tetapi tidak melaksanakan, tidak istiqomah. Sekalipun tidak ada mood, aduh males, aduh apa, laksanakan tetap. Kalau itu kebaikan. Bagaimana kalau kepada kemaksiatan, kejahatan, sekalipun ingin, jangan melakukan. Ya, jangan melakukan, karena nanti akan menjadi pertanggungjawaban. Ya. Itu tips-tips untuk bisa istiqomah. Laksanakanlah, ya, selalu. Ya. Ini terakhir gitu ya. Ini assalamualaikum, saya Sarit dari Ciawi Tali Sukawening. Apa perbedaan takdir, kodo dan kodar? Apakah manusia bisa merubah takdir? Mengingat zaman Khalifah Sayyidina Umar, ketika dia dilanda wabah, Sayyidina Umar memutuskan untuk tidak masuk ke daerah wabah. Di situ ada yang menanyakan, kalau begitu kita melawan takdir. Jawab Sayyidina Umar, tidak, kita menghindar ke takdir menuju ke takdir yang lain. Ya, pengertian takdir itu. Jadi pengertian takdir itu gini, kalau Anda makan cengek lebih dari kapasitas Anda kemudian jadi mules. Nah, itu takdirnya. Paham tidak? Takdir itu sama dengan nilai akhir. Nah, kalau di kuliah ini takdirnya nilainya 7, 8, 9, 10. Kalau Anda menjawab soal 5 dari soal 10, nah, nilainya berapa? 5. 5 itu jadi takdirnya. Paham tidak? 5 itu jadi takdirnya. Itu masalah takdir. Ya. Jadi, kalau Anda kemudian tidak bekerja, malas, tidak menabung, kemudian jadi miskin, itu jadi takdirnya. jadi takdir itu semacam itu. Jadi takdir itu bukan sekali lagi tadi menghilangkan orang usaha, orang ke dunia, Allah yang memerintahkan usaha, Allah yang memerintahkan zakat, Allah yang memerintahkan anak supaya jadi soleh, gitu ya. Jadi sekali lagi, ya, untuk lebih umumnya begini saja. Ini perbuatan ini diperintah tidak oleh Allah. Gitu aja. Diperintah. Kita sholat diperintah Allah. Ngurus anak istri diperintah oleh Allah. Ya. Waspada di jalan diperintah oleh Allah. Ya, hati-hati waspada di jalan. Oleh Nabi dibimbing. Waspada terhadap penyakit juga dibimbing. Jangan israf di dalam makan, minum, dibimbing, diperintah oleh Allah. Ya, wakulu wasrobu, tetapi wala tusrifu. Nah, ini akibat dari apa? Adanya virus corona. Dari israf, berlebihan. Kenapa daging kelelawar dimakan? Kenapa ular dimakan? Ini kan israf namanya. Ya. Hati-hati, akibat israf seperti itu. Betul kata Allah. Ya, terjadilah sesuatu. Ya. Ya. Nah, kalau sudah terjadi menjadi takdir. Apapun kalau sudah terjadi menjadi takdir. Gitu. Pencuri kedapatan, digebugan ke masyarakat. Takdirnya bukan. Takdir. Dalam sholat mau merempir aku sholat digebugan. Tidak. Jadi ya carilah takdir-takdir yang baik gitu. Takdir yang baik itu apa? Dengan kita melakukan kebaikan. Takdir kalau sudah terjadi. Gitu. Paham tidak? Nah, jadi ini semua perintah Allah. Kembalilah kepada perintah kita. Usaha diperintah oleh Allah, berzakat diperintah Allah, bangun malam. Ya, tadi memperhatikan tadi masalah penyakit juga diperhatikan oleh Nabi. Hindari daerah yang ini. Hindari. Nah, oleh karena itu tadi menyangkut masalah hindari, ya kita harus waspada. Itu saja intinya. Ya. Jadi jangan berhenti ke masjidnya, ya. Jangan berhenti ke pasarnya. Kalau ke pasar berhenti,
Dari mana kita dapat sumber-sumber yang kita makan? Tetapi kita mengerti kalau sekiranya dengan orang-orang yang tidak dikenal, apa ya berjaga-jagalah ya. Nah, tapi kalau yang sudah dikenal, bismillah ya. Ini supaya menjadi mengisi ya. Kasihan nanti sudah susah duit, nanti gersang rohani. Nah, ya. Dan kita berdoa ya semakin 27 mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar, Allah mengangkat musibah ya atau cobaan yang terjadi kepada kita semua hari ini. Dan kita tetap tidak lupa bahwa Allah lah yang paling nomor satu sebagaimanapun. Semakin kita sakit, semakin kita butuh apa? Sembuh. Siapa yang memiliki kesembuhan? Allah. Semakin kita miskin, semakin kita butuh sejahtera. Siapa yang memiliki kesejahteraan? Semakin ada bencana, semakin kita butuh situasi normal. Siapa yang memiliki situasi normal? Bukankah Allah lebih dulu menciptakan dunia ini dengan segala isinya? Menjadilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Menjadilah orang-orang yang menomorsatukan Allah, mementingkan Allah. Karena disitulah apa yang kita butuhkan adanya. Sekian ya. Saya minta tinggal 2 hari lagi, 28 ya, besok 29 28 29 ya, semakin merapatkan barisan bagi mereka ya bapak-bapak yang terkendala masalah tempat ya sudah saja kalau di zaman Nabi Musa dulu ya karena Fir'aun itu tidak memberikan izin dulu Allah memberikan arahan kepada Nabi Musa wa uhaina ila Musa wa Haruna antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblah. Jadi kalau pada daerah-daerah yang merah ya, yang merah mungkin ya karena ini itikaf jangan banyak tidur lah meskipun di rumah, ibu-ibu yang juga yang di rumah jangan banyak tidur, bermohonlah, berharaplah kepada Allah ya. Itu supaya apa? Ya, supaya ya akhirnya kepada siapa meminta? Ya. Ya, kalau sekarang ada trendingnya terserah Indonesia saja ya. Trending topiknya itu kan yang kemarin itu terserah Indonesia saja. Artinya ini kayak panik semuanya kalau begini nih. Jadi begitu salah begini, salah akhirnya bikin trending topik terserah Indonesia saja. Kumasia bener aing lieur. Itu ya tentu ya itu mungkin bahasa lokalnya bapak-bapak karena ini yang menonton kan ya banyak orang yang ya kurang lebih seperti itu bahasa lokalnya kumasia lieur gitu. Nah, tetapi jangan juga begitu ya akhirnya ya, berdewasalah di dalam mensikapi segalanya, berdewasalah ya, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu fobia. Kalau takut-takut yang wajar gitu. Takut ular wajar tidak? Wajar. Takut harimau? Wajar. Takut mati? Wajar tidak? Tidak wajar. Semua orang juga akan mati. Paham tidak? Tidak wajar. Semua orang juga akan mati. Kenapa takut mati? Lebih baik bagaimana menyongsong dan mempersiapkan kematian itu. Betul tidak? Nah itu, jangan takut sesuatu yang kita pasti. Besok hari apa? Hari Rabu. Kita takut tidak? Ada yang takut sebagian karena besok debt collector datang. Jadi kalau besok tidak ada apa-apa, ya kalau besok datangnya bagaimana menciptakan hidup itu demikian ya. Jadi ya takut wajar lah gitu. Takut tidak punya duit wajar ya.
Takut ketabrak wajar gitu. Tapi jangan tidak naik motor, jangan tidak berkendaraan. Wah, saya takut nanti saya tidak belikan anak-anak saya motor. Bahaya di jalan ini. Bahaya semua hidup ini. Ya. Itu main kelereng saja bahaya kan? Karena tahu tidak, anak sekarang main kelerengnya dimasukin ke ini. Bahaya. Ya. Jadi apa hidup itu yang tidak bahaya? Semua penuh. Naik pesawat bahaya itu. Bagaimana kalau sayapnya patah? Paham tidak? Ya. Tetapi berhentikah naik pesawat? Jangan. Makan saja bahaya tidak? Bahaya, banyak makan. Keriput itu gara-gara apa ini? Gara-gara makan terus. Coba kalau tidak makan, mati muda kan tidak keriput. supaya ada joknya sedikit lah, jangan terlalu tegang apa, biasa-biasa saja ya gitu. Ya, akhirnya bagaimana coba? Kan ujung-ujungnya dua. Apakah virus ini adalah sementara, artinya musiman seperti virus cekak. Lagi datang cekak ayam di atas dahan, di atas pohon. Tetapi tidak selamanya, betul tidak? Nah, syukur kalau begitu. Bagaimana kalau virus ini selamanya? Ayo. Apakah terus akan mengunci diri semuanya? Ya silakan saja. Pilihan. Silakan saja. Hidup itu pilihan. Nah, kalau ini terus semuanya, berarti harus ada kedewasaan dari semua pihak. Kalau ini selamanya apalagi? Betul tidak? Cepat temukan vaksinnya. Nah, bismillah, tapi dengan tetap puas. Tapi jangan takut kayak nenek-nenek yang akan kehilangan koret. Koretnya juga belum hilang. Ya. Jangan takut dengan kematian. Berbuatlah yang terbaik hari ini. Ya, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Tetapi kita jangan bunuh diri. Sekian. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.